Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan Februari 2022. Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan yang general, energinya general, karena aku publish juga secara umum, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu. Pokoknya jangan dipaksakan kalau tidak sesuai dengan keadaan kamu. Kalau kamu tidak sesuai juga dengan akunya, cara pembacaan aku, dengan durasinya, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, silahkan cari video ataupun tarot reader yang sesuai dengan kriteria kamu yang membuat kamu nyaman ya, ataupun kamu boleh cari placement kamu yang mungkin lebih resonate sama kamu. Silahkan sebebas-bebasnya ya, nggak ada paksaan. Dan kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik energinya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan dan tinggalkan sisanya. Oke? Yuk kita masuk ke dalam readingan untuk kalian di bulan Februari 2022. Leo, ini adalah pembacaan untuk kalian Leo Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Leo cinta asmara ya, energi cinta asmara Februari 2022. Waktu aku lagi shuffle, aku dapat message, jangan mudah memberikan sesuatu kepada orang yang belum kamu yakin atau kamu benar-benar kenal, ataupun bahkan mungkin kamu ngerasa belum serak, ataupun kamu sudah melihat hal-hal yang off gitu loh dari mereka. Baik ini masalah materi, baik ini kepercayaan, baik ini segala sesuatunya, termasuk juga dengan harapan-harapan gitu loh. Karena sebelum sesuatu yang benar-benar ada landasannya yang kuat gitu, kamu tidak udah ada landasan aja nggak bisa dipastikan gitu loh, nggak bisa dijaminkan, apalagi dengan orang yang memang tidak jelas, belum jelas ya. Entah kenapa aku harus sampaikan ini ke kamu, pokoknya jangan terlalu mudah, termasuk jangan terlalu mudah baperan, termasuk jangan terlalu mudah berharap, termasuk jangan terlalu mudah untuk memberikan hal-hal tersebut, apalagi hal-hal yang berharga, yang ya berharga untuk kamu ya. Oke, yuk kita mulai masuk ke dalam pembacaannya. Ten of Pentacles. Oke, buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini mungkin pada bulan Februari ini kamu fokusnya lebih kepada keluarga ya, kepada uang kamu, kepada pekerjaan kamu, kepada mungkin buat beberapa dari kamu kepada anak kamu mungkin single parents gitu ya. Tetapi ini tuh lebih kepada hal-hal mengenai stabilitas kamu. Kamu berusaha membuat hidup kamu lebih harmonis, kamu berusaha menjaga balance kamu lagi banyak fokusnya kepada hal-hal tersebut. Termasuk apalagi mengenai masalah mengenai keuangan, pekerjaan, itu kamu lagi fokus sekali ke hal-hal itu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ada yang merindukan untuk punya keluarga. Ada yang merindukan punya hubungan yang bisa dibawa maju ke depan, hubungan yang solid, hubungan yang nggak cuman main-main aja gitu loh. Dan kamu mungkin punya kriteria-kriteria mengenai orang yang kamu inginkan untuk masuk ke dalam kehidupan kamu, itu orang yang, nah itu kriterianya banyak. Orang yang stabil dalam emosinya, orang yang punya orang yang bisa mempunyai respect sama keluarga, yang bisa respect sama gue, yang bisa yang juga stabil dalam pekerjaannya, dalam keuangannya, dalam segala rupa. Dan kamu punya satu gambaran terhadap hal tersebut, terhadap orangnya pun gitu ya. Dan kamu kalau gue kelak punya hubungan, gue pengen orang yang seperti ini, gue pengen punya hubungan yang serius, gue nggak pengen hubungan yang main-main gitu.
Ten of Swords dalam keadaan tegap, Seven of Pentacles, dan Strength card. Energi kamu Leo ya. Iya, kamu lagi fokusnya kepada diri kamu. Kepada apa sih yang bikin hidup gue tuh lebih maju? Apa sih yang bikin hidup gue lebih berkembang? Memperkuat diri kamu. Kamu berusaha mengambil kontrol dan kendali itu dalam kehidupan kamu. Buat beberapa dari kamu, dengan adanya Ten of Swords ini, mungkin buat beberapa dari kamu ini kamu baru melalui sesuatu yang gak ngenakin. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu baru meninggalkan satu hubungan, baru berpisah dengan orang, kehilangan seseorang, tetapi kayak kamu baru selesai melewati satu battle gitu ya, satu pertempuran gitu loh, dimana kamu butuh bener-bener mengumpulkan energi kamu lagi untuk bisa bangun dan bangkit lagi. Buat sebagian daripada kamu udah banyak menginvestasikan diri kamu, termasuk buat sebagian daripada kamu ini bisa jadi masalah uang, support lain pun gitu ya. Kamu udah banyak berusaha, tetapi apa yang kamu usahakan mungkin hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan kamu harapkan, dan kamu mungkin ngerasa kayak air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan kamu dibalas dengan satu hal yang menyakitkan, satu hal yang mengecewakan buat kamu. Dan makanya dari situ kamu bertekad gitu ya, gua harus menginvestasikan itu kepada diri gua mau menginvestasikan banyak hal kepada diri gua, termasuk juga dengan belajar, termasuk mungkin buat beberapa dari kamu mulai menggali informasi, menggali pengetahuan dan lain sebagainya untuk memperkaya, untuk mengembangkan, untuk membuat diri kamu maju, untuk membuat situasi kamu semakin baik. Dan makanya ini kalau yang aku lihat, kamu sekarang lebih cenderung, gua nggak pengen lagi punya pasangan yang tergantung sama gue. Gua nggak pengen lagi punya pasangan yang masih mencela-mencre di dalam segala hal dan bidang dalam hidup. Gua pengen punya pasangan yang bisa ngelit gua, bukan gua aja yang ngelit mereka gitu loh. Kamu lagi berusaha kuat di sini ya, kamu lagi berusaha untuk bersemangat lagi gitu loh, untuk mendapatkan si kekuatan kamu lagi untuk berdiri dan maju. Cuman kalau aku lihat di sini, ya kayak kamu tuh mengambil ini tuh jadi ini nih di Ten of Swords, di mana kamu ngerasa jatuh dan ketusuk-tusuk dan lain sebagainya, amarah, kecewa dan lain sebagainya, kesedihan kamu itu kamu investkan, maksudnya kamu alihkan itu sebagai bahan bakar kamu untuk maju. Kamu nggak pengen untuk terpuruk di sini, gua nggak pengen untuk lama-lama sedih-sedihan di sini. Kamu pengen gua harus ngebangun diri gua nggak bisa ngebiarin diri gue berlama-lama di sini. Gue nggak mau orang lain merasa menang dengan apa yang mereka lakukan ke gue. Sorry ya, kucingku lagi berusaha masuk. Ngamuk dia. Mungkin buat sebagian daripada kamu, Kak, itu kucingnya kok bermasalah terus. Memang dia kalau udah aku tutup rewel langsung, tapi kalau dibiarin masuk ngegrecokin. The Magician. Kamu di sini lagi mau ada sesuatu yang kamu ingin create, ada sesuatu yang ingin kamu kerjain, dan ini tuh kayak kamu lagi bener-bener fokus konsentrasi. Mungkin ini adalah pekerjaan kamu, bisa juga kamu lagi mau memproduce sesuatu, kamu mau memulai satu bisnis, ataupun kamu lagi mau memulai hal-hal yang ingin kamu lakukan. Tapi kalau yang aku lihat lebih kepada kamu sedang konsen ke masalah mengenai ini.
pekerjaan, karir, keuangan, finansial. Dan di sini kamu lagi benar-benar memfokuskan diri ke masalah ini. Two of One dalam keadaan terbalik, The Sun card. Kalau ditanya mengenai asmara percintaan, kalau yang aku lihat di sini, kamu sendiri masih belum yakin. Belum yakin untuk gua mau memikirkan hal itu, gua mau nyemplungin diri ke hal itu, ataupun gua mau berhubungan dengan seseorang, gua masih belum yakin untuk hal itu. Yang gua yakini adalah ini energinya Leo semua. Kamu lagi benar-benar lagi tune in sama diri kamu lagi benar-benar fokus sama diri kamu lagi benar-benar menginvestasikan rasa sayang kamu, perhatian kamu, pikiran kamu, tenaga kamu, lain sebagainya itu kepada diri kamu sendiri untuk membangun diri kamu. Dan kalau yang aku lihat untuk ke hal-hal lain, ini belum ada dan kamu pun masih belum, ya kalau ada lihat-lihat dulu karena kamu punya kriteria di sini. Kamu punya prasyarat-prasyarat. Kamu udah mungkin lebih karena kehati-hatian kamu punya standar-standarnya. Untuk orang yang bisa masuk ke dalam hati gue tuh yang seperti apa, untuk orang yang bisa masuk ke dalam kehidupan gue seperti apa. Tapi fokus kamu adalah ke kebahagiaan kamu sendiri. Dan pada saat ini ada ataupun tidak ada orang lain yang ada di samping kamu, gua nggak peduli. Gua nggak mau sedih hanya karena gue sekarang sendiri, enggak. Gua fokusnya adalah menyenangkan diri gue sendiri. Karena selama ini mungkin kamu tahu, gue udah banyak ngorbanin diri gue, ngorbanin kebahagiaan gue untuk nyenangin orang lain. Dan hanya berakibat guenya yang amburadul, orang gak peduli, orang gak menghargain, dan gue gak mau dibegituin lagi. Gitu. Six of One, iya kan? Berhati-hati sama orang yang, ya kalau kamu belum, termasuk dengan perasaan kamu, kalau kamu belum yakin, ya berikan waktu sama diri kamu untuk benar-benar bisa yakin, untuk mempelajari, untuk menguasai situasi dan kondisi, untuk mengenal lebih dalam dan lain sebagainya sebelum kamu mengambil satu tindakan, ya. Tapi kalau buat beberapa dari kamu, mungkin pada saat ini kamu ada orang-orang yang kelihatannya lagi ngedeketin kamu ataupun punya perhatian khusus kepada kamu, tapi kamunya sendiri juga belum tahu apa sih yang pengen gue lakuin. Karena mungkin mereka belum belum memenuhi prasyarat ataupun kriteria yang ada, yang kamu inginkan, gitu loh. Mungkin yang di sini A-nya ada tapi B-nya nggak ada. Yang di sini C-nya ada tapi B-nya nggak ada. Dan gue masih belum yakin. Dan kamu masih, ya gue pokoknya sekarang yang pegang kontrol itu gue. Kapan gue mau sama siapa itu urusan gue. Dan gue sekarang lagi fokus di hal-hal penting dalam hidup gue. Jadi mungkin buat yang lain-lain ya itu gue bawa senang-senang aja, gue bawa fun aja, gue masih belum mau terikat, gue masih mau bebas, gue masih mau menikmati kebebasan ini. Oke, Leo. Jadi kamu ya kayak sebar-sebar bunga aja, sebar-sebar bunga. Ya. Banyak yang minta perhatian dari kamu. Tapi ya kamunya mungkin ya kalau ajak ngobrol asik ya ayo, tapi lebih daripada itu apalagi kalau misalnya mau ngatur-ngatur, enggak deh. Gue sekarang lagi pengen punya aturan sendiri. Ya, lagi menikmati kebebasan. Oke Leo, ini adalah untuk kalian yang single, kita lanjut ke yang couple-nya. Leo yang berpasangan, ini adalah pembacaan untuk kalian di bulan Februari 2022.
yang berpasangan ya, energi cinta asmara. Page of Wand dalam keadaan tegap. The Lovers dalam keadaan tegap. Ada satu gelora baru. Oke, tunggu ya, aku buka dulu ya. Karena kalau yang aku lihat tuh kayak mungkin di dalam hubungan. Ini adalah kamu masih baru dengan pasangan kamu. Masih baru ya, relatif barunya itu lama jangka waktunya. Tetapi mungkin masih anget-angetnya buat beberapa dari kamu gitu ya, karena kalian baru masuk ke dalam satu hubungan. Tapi aku juga ngelihat kayak ada ini yang terjadi di dalam hubungan gitu loh, sehingga ada seseorang mungkin spesifik sekali yang mempunyai option di sini. Tapi ini membuat mereka punya satu gelora yang baru. Two of Swords dalam keadaan terbalik dan Three of Pentacles. King of Swords dan Page of Pentacles dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, iya ini tuh kayak hubungan di dalam hubungan, ngerti gak kamu? Orang udah punya hubungan, terus punya hubungan lagi dengan orang lain. Dan ya tadinya untuk senang-senang aja, mau dibawa fun aja, dan lain sebagainya. Dipikirnya mudah-mudah saja dijalani. Tetapi semakin lama menjalani ini, semakin ngelihat bahwa hal ini tuh nggak bisa dijalani dengan seperti ini gitu loh. Nggak bisa dibikin seimbang, nggak bisa dibikin bisa berfungsi gitu ya. Dan kalau yang aku lihat di sini, buat sebagian daripada kamu mungkin kayak kejebak rasanya. Karena pada awalnya mungkin kamu nggak tahu bahwa mereka itu punya pasangan, tetapi ternyata mereka punya orang lain gitu loh. Tapi mereka ini orang yang pandai berkelit gitu ya, pinter ngeles dan punya strategi yang lihai. Saat mereka ngelihat hal yang nggak bisa yang nggak bisa dibawa jalan gitu ya, ataupun diusahakan, ataupun hal yang nggak bisa berfungsi, itu mereka bisa bisa cari cara gitu loh. Termasuk kalau ini adalah hubungan yang terjadi di luar hubungan yang utama dan inti. Kalau yang aku lihat, ini orang lagi berusaha untuk bikin dia tidak kehilangan siapa-siapa, dia tidak perlu memilih, dia tidak perlu menentukan, dia ingin menjalani keduanya, dan dia mungkin mendapatkan keseruan di dalam hal tersebut gitu ya, yang membuat dianya ngerasa lebih bersemangat, lebih hidup, rasanya seperti itu. Mungkin sebelumnya mereka ngerasa kayak ya menjalani hubungan ini udah mulai flat, udah mulai membosankan, udah mulai kayak satu rutinitas, dan di saat ada orang lain, mungkin ini masalah dengan berhubungan dengan adrenalinnya gitu ya, di saat harus cari jalan begitu, dan sehingga mereka membutuhkan keseruan ini supaya membuat kayak hidup mereka tuh lebih bersemangat, lebih hidup gitu loh.
Tetapi kan ini kan yang bukanlah hal yang baik untuk dilakukan gitu ya. Ini kan pastinya akan mengecewakan, akan melukai semua pihak lah, bukan cuma satu pihak gitu kan. Tetapi kalau yang aku lihat ada orang yang tidak tahu hal ini terjadi, tetapi pada akhirnya pasti akan ketahuan. Dan orang itu tidak mau eh, apa ya, nggak mau gitu loh, nggak mau dong gue untuk ada segitiga seperti ini. Gue nggak mau. The Emperor, Nine of Swords. Eight of Swords dan The Hermit. Oke, kalau yang aku lihat di sini orang yang bersama dengan kamu. Ini mungkin orang yang agak kaku, orang yang by the rules gitu ya. Orang yang pokoknya ingin mengontrol. Ataupun ini adalah kamu. Pokoknya semuanya harus berjalan apa yang gue inginkan. Gue nggak mau pusing, gue nggak mau repot, gue nggak mau pusing lah pokoknya. Orang yang nggak mau pusing, pokoknya apa yang dia mau itulah yang harus terjadi dan dilakukan. Sedangkan mungkin pihak lainnya merasa udah kayak ketrap di sini. Ketrap dengan hubungan ini, dengan komitmen ini. Dan dengan segala sesuatu yang terjadi pada saat ini, dia pun merasa ruang untuk dia mengambil sikap itu tidak ada. Karena segala sesuatunya tuh dikuasai oleh si pihak yang ini. Yang pengennya ngatur, yang pengennya ngelit, yang pengennya ngontrol. Dan walaupun dia merasa dia melakukan sesuatu yang tidak baik ataupun sesuatu yang mengakibatkan orang lain tersakiti, dia punya banyak alasan ataupun pemakluman yang membackup dia untuk melakukan hal ini. Dia melontarkan alasan-alasannya dia membuat pengecualian-pengecualian, dia membuat pemakluman-pemakluman, dia membuat gimana caranya supaya kamu bisa menerima apa yang saya lakukan, dan pihak ini pun bisa menerima apa yang saya lakukan, dan semuanya menerima apa yang saya lakukan, karena mereka itu merasa mempunyai satu, entah merasa mempunyai satu power, entah merasa mempunyai satu hak yang lebih untuk bisa melakukan apa yang dia lakukan. Dan di sini kondisinya adalah orang ini ngerasa kayak nggak bisa berbuat banyak selain bertahan di dalam posisi yang udah nggak mengenakan. Buat sebagian daripada kamu ya ini seperti rasanya ketrap, terperangkap dalam situasi dan kondisi. Dan kamu mungkin sedang banyak berpikir, banyak kontemplasi, gue harus gimana sih? Dan buat beberapa dari kamu, ini mungkin spesifik sekali. Kamu diajak poligami, gitu loh. Kamu diminta untuk memaklumi bahwa orang yang bersama dengan kamu memiliki orang lain dan dia tidak bisa melepaskan orang itu, tapi juga dia tidak mau melepaskan kamu. Tapi kamu masih banyak pemikiran-pemikiran. Kamu belum bisa untuk berkata tidak, aku tidak mau. Walaupun hati kamu mungkin rasanya enggak, gue nggak mau. Gue nggak bisa begini, gue nggak terima dibeginiin.
tapi kamu berusaha kayak melihat hal ini dari segala sisi sebelum kamu bereaksi, sebelum kamu memutuskan. Di sini juga kamu dengan keinginan kamu, dengan keputusan kamu, kamu juga belum tahu yang mana. Karena kamu berusaha melihat hal ini tuh nggak terpengaruh dari perasaan kamu. Karena kalau yang aku lihat di sini, kamu merasa bahwa keputusan yang harus kamu ambil ini adalah keputusan head over emotion gitu loh. Harus memakai pikiran yang jernih. Gue nggak boleh hanya mengikuti perasaan-perasaan gue. Cuman kalau yang aku lihat, kamunya sendiri melihat bahwa ini adalah satu hal yang tidak adil buat gue dan gue nggak bisa terima itu. Cuman kamunya punya pertimbangan-pertimbangan. Mungkin ini mengenai anak, ya. Mungkin ini sudah sampai ke tahap rumah tangga dan lain sebagainya. Ataupun mungkin kamu belum nyampe ke sana, tetapi kamu sudah punya perasaan yang dalam sekali kepada mereka, gitu ya. Tapi seakan-akan rasanya kayak kamu tuh terjerat gitu loh. Mungkin mereka sangat pandai untuk bikin kamu supaya bisa mengerti gitu loh. Kamu bisa menerima situasi dan kondisinya mereka dan berusaha untuk berusaha untuk mempengaruhi kamu untuk mengikuti apa maunya mereka. Kalau yang aku lihat tuh seperti itu. Sehingga kamu bisa gampang diatur, supaya gampang dikendalikan, dan supaya kamu bisa ngikutin apa yang mereka mau. Sedangkan kamu ngerasa kayak nggak punya tenaga, ataupun kayak kamu nggak punya kesempatan, ataupun kamu kayak mungkin nggak punya keberanian juga untuk lepas dari mereka. Tapi ini sedang kamu pikirkan. Kamu lagi memikirkan keputusan kamu. Kamu lagi memikirkan, gue mau sampai kapan ya? Gue bisa nggak sih menjalani hal ini seperti ini terus? Bisa nggak sih gue menempatkan diri gue dan melihat berapa tahun lagi atau berapa lama lagi gue masih ada di sini dengan kondisi dan situasi yang seperti ini? Apakah gue mau melepaskan? Tapi kalau yang aku lihat dengan adanya Page of Pentacles ini, kok rasanya kamu melihat nggak bisa gitu loh, nggak bisa dibawa ke depan gitu loh. Kayak gue kok kayak nggak ngelihat ya ada masa depan di dalam hubungan ini. Tapi kamunya mungkin masih banyak berpikir. Kamunya benar-benar lagi berpikir, lagi mencari strategi gitu ya. Bagaimana cara menghadapi, cara merespon situasi dan kondisi ini. Dan kamu mungkin, buat beberapa dari kamu lagi minta waktu untuk bisa berpikir dengan jernih gitu ya, supaya kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik buat diri kamu. Tetapi di saat kamu ngebayangin bahwa kamu harus kehilangan mereka tuh kayak rasanya gitu ya, kok kayaknya gue nggak mampu sih, kok kayaknya gue nggak bisa sih, gue udah terlanjur sayang, gue udah terlanjur ngasih apalah gitu ya kepada mereka, gue udah terlanjur jauh sama mereka, gue udah terlanjur dalam sama mereka dan lain sebagainya. The World card dalam keadaan terbalik. Ya, masih belum ada penyelesaian. Kalau yang aku lihat di sini, masih belum ada penyelesaian. Kamunya pun masih bingung dengan keinginan kamu apa. Tapi kamunya sendiri tuh kayak di dalam keputusan kamu tuh kamu juga masih belum yakin dengan apa yang ingin kamu putuskan gitu loh. Gitu. Ya dipikirkan yang masak-masak. Ya, jangan cuman juga memikirkan orang lain, tetapi juga memikirkan apa yang terbaik buat diri kamu dan berani melakukan hal yang terbaik untuk diri kamu. Ini adalah pilihan dan kita semua manusia punya pilihan untuk tinggal di satu
di satu posisi, di satu situasi yang tidak menguntungkan buat kita, itu pun pilihan. Untuk melepaskan diri kita dari situasi yang sudah tidak menyamankan diri kita, itu pun pilihan. Dan setiap manusia, setiap kita punya pilihan itu dan berhak untuk mengambil pilihan tersebut. Dan ambillah pilihan yang terbaik untuk kamu, ya. Oke, aku lihat ada energinya Gemini di sini, ada Aquarius, Libra, Aries, Virgo, Capricorn. Itu yang aku lihat jelas, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Namaste.